Anda masih bersama kami dalam Newsroom Update. Pemirsa, polisi pastikan air keras yang digunakan tersangka menyiram 6 wanita di Jakarta Barat merupakan larutan soda kaustik atau soda api ataupun sodium hidroksida. Kepolisian daerah Metro Jaya menangkap tersangka tidak jauh dari lokasi penyiraman. Kepolisian juga menduga tersangka beraksi di 3 lokasi berbeda. FY, pemuda berusia 29 tahun ini hanya bisa tertunduk lesu saat petugas menggiringnya dalam acara konferensi pers di Menhol Polda Metro Jaya Sabtu siang. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis AC ini diamankan petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah peristiwa penyiraman soda api yang menimpa 6 wanita di kawasan Jakarta Barat hingga mengalami luka bakar. Kepolisian sendiri masih mendalami motif pelaku melakukan penyiraman soda api dan untuk pelaku sendiri diamankan tidak jauh dari lokasi penyiraman soda api. Alat bukti yang kita punya dan juga bukti petunjuk yang kita punya, baik itu rekaman CCTV maupun keterangan saksi lainnya, inilah yang melakukan di 3 TKP. Sementara itu, Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan dari hasil investigasi yang dilakukan timnya, pihaknya memastikan bahwa seluruh korban terkena soda api yang sama. Bahannya identik antara TKP 1, TKP 2, dan TKP yang ketiga, yaitu soda api. Mungkin dikenal masyarakat umum adalah soda api. Kalau bahan kimianya itu namanya natrium hidroksida atau sodium hidroksida. Jadi bahan ini termasuk bahan yang berbahaya. Jadi bisa menyebabkan iritasi pada kulit bila disiramkan oleh tersangka kepada korban. Sementara itu, garis polisi masih terpasang di toko perbaikan AC tempat FY bekerja di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Pemilik toko dan para karyawan pun tidak ada. Pihak kepolisian sebelumnya juga telah menggeledah dan mengamankan barang bukti soda api dari lokasi ini. Larutan soda api umumnya digunakan tempat servis air conditioning atau AC untuk membersihkan koil kondensor. Larutan soda api biasanya campuran 10 liter air dengan 250 gram soda api akan mengangkat karat dan kotoran yang sulit dibersihkan dengan air. Tersangka FY alias Niko sudah bekerja sekitar 2 tahun di tempat perbaikan AC tersebut. Dari segi warga yang kaget mengetahui tersangka yang mereka kenal ramah menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Namun demikian, warga juga menyadari perangai tersangka yang banyak berubah pasca musibah tersangka jatuh dari lantai 3 saat bertugas memperbaiki AC salah satu konsumen tempatnya bekerja. 2 hari. 2 hari, Pak, ya? 2 hari. Tapi dipastikan ini rumah kerjaannya pelaku tempat kerjanya pelaku, betul. Pak, sejauh mana Bapak mengenal pelaku penyiraman air keras, Pak? Nggak begitu kenal saya. Iya, saya nggak begitu kenal saya. Tapi kalau... Karena saya kan kadang parkir di depan, di Indomaret, kadang di Alfa. Hanya tahunya dia parkirnya di sana, di Indomaret. Saya yang parkirin gitu. Dia sering pergi terus ya. Maksudnya ini servis itu jarang di tempat. Tapi sudah berapa lama dia kerja di sini? Lama ya. Ada bang 2 tahunan ya. Ibu kaget nggak, Bu, ternyata? Ya kaget banget. Hingga kini tersangka penyiraman air keras masih menjalani penanganan penyidik Polda Metro Jaya. Hendra Aryadi, Arif Lukman, Ilham Aryansyah, JAK TV. Iya, pemirsa, sudah sejauh mana penyelidikan terkait teror penyiraman air keras di Jakarta? Rekan kami Priscilla Puspa akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Priscilla dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, pelaku penyiraman cairan kimia yang terjadi di wilayah Jakarta Barat sudah ditangkap dan sudah ditahan oleh polisi, dan ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah dari Jatanras. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil penyelidikan saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Tim 2 Opsional Unit 2 Jatanras, yakni Ibda Ade Herdiawan Juniansa. Halo, selamat malam Abang. Ya, malam. Bang, ini hasil penyelidikan dari sekarang ini bagaimana Bang? Apakah memang dari bukti-bukti yang ada ini hanya satu tersangka dengan beberapa TKP atau memang ada gerombolan gitu? Ya, berdasarkan dari beberapa bukti yang kita kumpulkan, dari alat bukti maupun keterangan saksi, itu sudah positif bahwa dari 3 TKP yang sudah dijelaskan seperti kemarin, itu positif 1 orang yang melakukan. Jadi tidak ada gerombolan. Ini apakah dari keterangan pelaku sendiri hanya 3 atau 4 sebenarnya Bang? Dan ini total korbannya ada berapa jumlahnya? Ya, dari hasil interogasi kami selama beberapa hari ini, memang dapatkan fakta baru bahwa
sudah 4 kali tersangka melakukan penyiraman. Namun pada saat pertama kali melaksanakan penyiraman tersebut, konsentrasi soda apinya terlalu sedikit sehingga korban yang pertama itu tidak ditemukan luka. Sehingga 3 TKP saja yang berhasil kami kumpulkan untuk adanya laporan polisi. Dan ini korbannya memang benar wanita semua atau bagaimana, Bang? Ya, dari hasil penyelidikan kami di lapangan bahwa korbannya seluruhnya wanita, 8 di bawah umur, 1 ibu-ibu dewasa. Dan ini apa yang menjadi motif pelaku sehingga dia melakukan aksinya ini ditujukan atau targetnya kepada wanita? Apa yang menjadi motif pelaku? Memang dari pendalaman ahli dari psikolog didapatkan fakta bahwa tersangka ini sedari kecil punya background kehidupan yang kurang menyenangkan, sehingga ditambah lagi adanya insiden pada tahun 2015 dia pernah terjatuh dari lantai 3, itu membuat dia merasa hidupnya cacat dan ingin juga orang lain merasakan. Jadi motifnya seperti itu. Dan ini wanita semua begitu. Dan ini apakah korbannya sudah dilakukan seperti ada pengintaian sebelumnya atau hanya korbannya ini acak random begitu, Bang? Dari hasil investigasi kami bahwa tersangka memilih korbannya secara random, secara acak. Dia berkeliling di sekitaran daerah Kembangan maupun Kebun Jeruk, di mana jika ditemukan adanya wanita maka dia akan melakukan penyiraman begitu. Ini lokasi TKP-nya karena memang dekat dengan lokasi tempat tinggal pelaku atau memang jauh begitu, Bang? Kalau dari hasil penyidikan kami bahwa pelaku tinggalnya lumayan jauh dari TKP, namun pekerjaan dia ada di dekat daripada TKP, sehingga ketika selesai dari kerja dia melakukan survei dan melakukan penyiraman tersebut. Dan apa yang menjadi kenapa yang digunakan ini cairan apa dan kenapa dia menggunakan? Apakah ada terkaitannya dengan pekerjaannya begitu, Bang? Ya, sementara yang kami temukan bahwa tersangka merupakan pegawai pembersih AC, teknisi AC begitu, sehingga memang kadangkala soda api ini digunakan dalam pekerjaannya yang bersangkutan. Ya, mungkin dia familiar dengan adanya soda api ini dan menggunakan soda api tersebut untuk melakukan aksinya. Berarti cairan yang digunakan memang soda api atau ada campuran lain, sehingga apakah ini dari hasil penyelidikan sendiri untuk bahayanya, akibatnya terhadap korban yang ada 9 ini seperti apa, Bang? Ya, yang pertama dari penyelidikan dari Lab 4 sudah diuji oleh laboratorium forensik bahwa cairan yang digunakan bukan soda api, tidak ada campuran lain, dan di 3 TKP tersebut identik. Untuk akibat daripada soda api sendiri, bagaimana dijelaskan oleh ahli dari Lab 4, itu terjadi iritasi pada kulit. Sifat lukanya tidak permanen, bisa sembuh sendiri. Dan dari 9 ini apakah ada yang parah sampai harus melakukan perawatan intensif begitu, Bang? Ya, pada TKP yang pertama ada 2 orang yang menjadi korban, itu sempat dirawat di rumah sakit sehingga harus absen dari sekolah gitu. Tapi untuk yang wanita dewasa dan juga terakhir 6 siswi dari SMP 207 ini tidak mengalami luka parah begitu ya, Bang? Ya, hanya dirawat untuk luka-lukanya saja. Dan Abang ini dari sudah ditahan beberapa hari ini, dan apakah sudah dikenakan pasal begitu, Bang? Ya, untuk sementara tersangka kita kenakan pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga pasal 351 subsidiar 353 KUHP. Dan ancaman hukuman penjara berapa tahun? Ya, ancaman hukumannya untuk yang Undang-Undang Perlindungan Anak 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dan apakah dari pihak keluarga pelaku ini sudah diambil keterangan, ataupun dari para korbannya apakah sudah diambil keterangan juga, Pak? Ya, sementara kemarin sudah diambil keterangan juga oleh dari kita dibantu dari Polres maupun Polsek yang ada di Jakarta Barat. Untuk korban maupun keluarga dimintai keterangan. Dan Abang ini kan sempat menimbulkan keresahan teror cairan keras ini. Apa yang menjadi himbauan dari polisi dan juga bagaimana masyarakat supaya berhati-hati di jalan seperti apa? Ya, dari kejadian ini tentunya masyarakat ketika berjalan di tempat umum harus lebih berhati-hati lagi, terutama anak yang bersekolah, karena tidak untuk kemungkinan akan ada aksi berikutnya atau dari orang yang tidak dikenal, sehingga ketika di jalan diperlukan kewaspadaan
tidak berjalan sendirian, dan juga selalu memberitahukan kepada orang tuanya, terus buat siswa. Oke, baik. Terima kasih Abang untuk informasi dan waktunya. Dan itulah pemirsa yang kita harus waspadai dari kasus yang ada penyiraman ini, supaya bagi Anda yang memiliki anak-anak dan juga para siswa dan juga para siswi untuk terus waspada, jangan sampai berjalan sendiri, harus terus menghubungi orang tua juga dimanapun berada. Ini adalah untuk menjaga keselamatan dan juga dimanapun Anda berada, supaya kejahatan tidak menimbulkan ataupun tidak ada kesempatan yang bisa diberikan kepada penjahat, karena kita selalu waspada. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari Polda Metro Jaya. Kembali ke studio Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.